warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Permisa sedulur Kiwangso semuanya, selamat malam. Buat sedulur Kiwangso semua dimanapun Anda berada, salam santun, salam rahayu dari saya pribadi. Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan tak lupa juga semoga kita semua masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang mengalir seperti derasnya aliran sungai ya, seluruh ya. Kali ini saya akan berbagi salah satu pengalaman tentang spiritual dan apa itu spiritual ya, seluruh ya. Apa maksudnya spiritual? Spiritual itu adalah spirit itu adalah dorongannya. Wow, spiritual dorongan dari hati ya. Spiritual itu adalah dorongan dari hati ataupun dorongan jiwa seseorang yang melaksanakannya dan proses membangkitkannya dari spiritual itu ya. Sedulur mungkin yang sudah belajar spiritual kemana-mana ataupun belajar kemana sampai proses ada pembukaan, transferan energi tapi nggak peka gitu ya sedulur ya. Karena kepekaan spiritual seseorang itu bukan karena dari ditransfer ahli spiritual ataupun ahli supranatural ya. Kepekaan batin itu digali dari diri sendiri ya. Karena orang lain itu tidak bisa menggali kepekaan batin seseorang, orang lain itu nggak bisa. Karena yang namanya kepekaan batin itu adalah mutlak dari empuhnya sendiri ya. Jadi begini sedulur, yang ada orang lain bisa memekakan batin orang lain itu nggak ada ya. Karena itu berkaitan dengan pribadi seseorang ya. Mungkin karena belajar menggali spiritual tidak bisa peka, itu mungkin ada unsur negatif yang banyak di organ tubuh si empunya sendiri gitu ya. Mungkin ada karma yang bersumber di tulang sungsuma ya. Di tulang sungsuma Anda seluruh semua itu mempengaruhi nggak bersih ataupun di batin di hati Anda sendiri ya. Jadi begini sedulur, kita kali ini Kiwangso akan berbagi ya, sesuai pengalaman saya dulu waktu saya berguru sama Ustadz saya, Bapak Ustadz Muhammad Tajis Hidayatullah Al-Yamani. Beliau adalah seorang ketua paranormal seluruh Indonesia. Kita akan berbagi pengalaman buat seluruh semua yang mau memproses melakukannya, kami persilahkan ya. Kami persilahkan ya, tak persilahkan 100% buat panjenengan semua ya. Tapi dengan syarat satu, dihayati, diyakinin kalau mau proses spiritual ya. Jadi karena ada karma seseorang yang baik maupun disengaja ataupun tidak disengaja yang mungkin sudah bersumber di tulang sungsuma sedulur semua ya, itu harus kita sapu, kita bersihkan, baik dari tata caranya itu dari di prosesnya itu bisa melalui sesuai keyakinan kita. Yang namanya keyakinan agama itu kan masing-masing ya sama, ada yang dari Islam ataupun non Islam. Untuk yang dari Islam sebaiknya harus kita iktikaf ya. Bagaimana caranya proses untuk iktikafnya? Kita harus banyak-banyak sholat, berzikir.
dalam proses menjalankannya, kita sholat dulu 5 waktu jangan bolong sampai 1 hari 2 hari ya. Baru kita mulai sholat hajat ya. Sholat hajat 7 malam, dimulai malam Sabtu bisa, mulai malam Sabtu. Kalau mulai malam Sabtu itu berarti malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, itu malam terakhir ya. 7 malam. Kalau enggak mulai dari malam Sabtu, bisa dimulai dari malam Selasa ya, sedulur ya. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu terakhir ya. Enggak usah puasa. Hanya dilakukannya sholat saja dan berzikir. Bagaimana tata caranya ya sedulur ya? Kita mulai masuk sholat itu sholat hajat jam 10 malam. Kalau belum waktu jam 10 malam nggak boleh, nggak bisa, ya nggak sah. Itu sudah aturannya dari guru saya. Yang kalau nggak jam 10 malam, yang lambat waktunya jam berapa Ki? Jam 12, sebelum jam 12 juga bisa. Umpamanya jam setengah 12 itu masih bisa ya. Kalau nanti proses setengah 12 itu sholat sampai akhir jam setengah 1 apa itu nggak masalah. Yang penting mulai awalnya sholat itu jangan sampai lewat jam 12 dan di atas jam 10 gitu. Dengan tata caranya kita mau sholat hajat, kita harus mandi junub dulu ya, membersihkan diri. Sekalipun kita nggak hubungan, sudah berkeluarga, tidak berhubungan intim, tetap itu syariatnya harus mandi junub dulu setiap mau proses sholat hajat. Kalau prosesnya 7 malam berarti setiap mau sholat 7 malam harus kita mandi junub gitu ya setelahnya. Setelah kita proses mandi junub, mau proses masuk sholat hajat ya setelur ya, kita mandi junub, sholat, kita mulai sholat hajat ya. Kita sholat hajat 6 rakaat 3 kali salam ya. 6 rakaat 3 kali salam. Kita takbir ihram, Allahu Akbar ya. Kita sholat rakaat pertama kita diwajibkan baca surat habis Al-Fatihah, dibacakan surat Al-Kafirun ya sedulur ya. Itu rakaat pertama. Terus rakaat keduanya habis Al-Fatihah kita diharuskan membaca surat Al-Ikhlas ya. Habis itu kan 2 rakaat udah ya sedulur ya. Kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu berarti 2 rakaat ya, 1 kali salam. Kan 6 rakaat 3 kali salam. Berarti kita takbir ihram lagi, Allahu Akbar ya. Sama juga rakaat pertamanya kita baca tetap pakai surat Al-Kafirun ya, sedulur ya. Terus rakaat keduanya kita diharuskan pakai surat Al-Falaq ya. Al-Falaq ya rakaat keduanya. Terus kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu sudah 4 rakaat 2 kali salam ya sedulur ya. Tinggal 2 rakaat lagi biar 6 rakaat. Takbir ihram lagi kita, Allahu Akbar. Sama juga masih tetap rakaat pertama kita masih habis Al-Fatihah, kita masih pakai surat Al-Kafirun ya. Al-Kafirun. Terus rakaat keduanya kita habis Al-Fatihah, kita diharuskan pakai membaca surat An-Nas ya, sedulur, surat An-Nas. Habis berarti kan 6 rakaat itu ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu berarti 6 rakaat 3 kali salam. Terus bagaimana tata cara selanjutnya? Habis salam kita tawasul dulu ya sedulur ya. Tawasul, kita bertawasul memberi hadiroh Al-Fatihah. Yang pertama, satu ingat ya sedulur ya. Pertama kita beri hadiah
suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah sekali, ya. Yang kedua, hadiroh Al-Fatihah kepada Nabi Khidir alaihissalam Al-Fatihah sekali, udah dua ya. Yang ketiga, hadiroh Al-Fatihah kepada Nabi Khidir, Nabi Sulaiman alaihissalam Al-Fatihah sekali, jadi 3 kali ya. Yang keempat, memberi hadiroh kepada para sahabat Nabi, ya. Para sahabat Nabi Al-Fatihah sekali, ya. Terus yang kelima, memberi hadiroh Al-Fatihah kepada para waliullah seluruh Indonesia, ya. Waliullah seluruh Indonesia Al-Fatihah sekali. Terus yang keenam kita memberi hadiroh Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah sekali, ya. Terus yang ketujuh, kita diwajibkan memberi hadiroh Al-Fatihah kepada orang tua saya sendiri, kepada orang tua sedulur semua sendiri, ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang sudah almarhum, ya. Kita beri hadiroh Al-Fatihah 1 kali, ya. Terus yang terakhir, yang ke-8, ingat ini bacaannya, kepada diri kita sendiri yang mau proses menjalani spiritual, ya, mau membukakan spiritual diri kita sendiri, yang mau membersihkan diri kita sendiri, ya, batinnya kita sendiri. Ingat bacaannya. Bacaannya untuk hadiroh Al-Fatihah diri sendiri itu beda. Kalau yang ke-7 sama, umpama ke hadiroti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah sampai ke-7 itu sama. Kalau yang 8 untuk diri pribadi ini beda. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rohaniyati kakang kawah adiarari sedulur papat limo pancer saya sendiri atau sedulur sendiri, ya, maksudnya. Illa rohaniyati kakang kawah adiarari sedulur papat limo pancer saya sendiri, sebut nama pribadi sendiri, ya. Nama panjenengan si yang mau menjalankan, umpamanya kok si A bin si A, ya. Terus hadiroh Al-Fatihah sekali, gitu, ya. Lah, itu sudah selesai, terus kita duduk santai, kita berzikir, ya. Berzikir, kita pejamkan mata, tenangkan diri, ya, konsentrasi penuh yang namanya proses menjalankan spiritual. Kita harus menghening, kita harus bisa menyatukan jiwa dan raga saya, ya. Habis hadiroh Al-Fatihah semua itu, yang ke-8 itu, kita terus berzikir duduk santai, mata kita pejamkan, kita konsentrasi, ya, mata kita pejamkan, kita langsung berzikir surat Anas, ya, surat Anas sebanyak 170 kali, ya. Itu 7 malam prosesnya dijalankan, ya. Dan fardunya tolong jangan sampai ada yang bolong. Kalau bolong itu dimulai lagi dari awal, ya. Berzikir kita membaca surat Anas 170 kali, kita duduk santai. Selesai zikir Al-Fatihah, selesai zikir surat Anas 170, ya. Selesai kita baca Al-Fatihah, langsung amin, gitu, ya. Amin gitu aja, ya. Udah, besoknya lagi malam kedua sama kayak gitu. Nanti buat sedulur yang mau memproses menjalankan spiritual ini, istilahnya mau membersihkan diri sendiri, batinnya diri sendiri, insya Allah kalau sedulur benar-benar khusyuk, ini kalau benar-benar mau menjalankan dengan khusyuk, nanti malam ketiga, malam keempat, ataupun malam kelimanya, atau malam keenamnya, nanti kalau ada apa-apa, mungkin ada sedulur bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kepekaan penglihatan, kayak ada orang lewat, kalau kayak ada melihat orang apa itu waktu lagi zikiran, kayak melihat makhluk gaib apa itu bentuknya,
jin, apa kontrol, apa dan makhluk gaib lainnya, sedulur nggak usah takut. Karena posisinya sedulur ini masih bersikir dan matanya tetap terpejam, yang melihat adalah mata batin, ya, begitu ya sedulur. Itu nanti pasti kayak gitu. Insya Allah 100% mesti panjenengan semua yang mau belajar itu, yang mau proses menjalankan tentang ini, pasti kejadiannya semacam itu. Dan nanti setelah sudah malam 7 hari, ya sedulur ya, nanti sedulur semua nanti akan buka mata batinnya, akan gampang bersinambungan dengan makhluk gaib. Nanti sedulur akan respect, mudah merasakannya getaran energi makhluk gaib maupun benda-benda pusaka. Karena yang namanya mata batin, kepekaan batin itu nggak bisa dibuka sama orang lain, itu tahayul. Karena kejernihan mata batin orang itu ya dari diri sendiri orangnya itu, nah orang lain bisa membersihkannya. Itulah sedulur. Jadi yang mau menjalankan proses ini ya dipersilakan dari saya, karena ini saya amalkan ya, berbagi pengalaman sesuai ajaran dari ketua paranormal saya, Bapak Ustadz Muhammad Ajis Hidayatul Al-Yamani, suruh diamalkan gitu ya. Semoga bermanfaat buat masyarakat seluruh Indonesia dimanapun berada ya. Nanti insya Allah akan kami sambung lagi tutorial yang lainnya ya, tentang mungkin untuk keperluan yang sumbernya bisa buat pengobatan, buat apa, nanti akan saya bagi lagi ya seterusnya. Jangan lupa subscribe, bantu channel ini buat semangat saya ya seterusnya ya, biar kita bisa berlanjut saling berbagi pengalaman kepada sedulur ya, sesuai pengalaman ajaran dari guru saya, baik dari guru saya yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Itu pesannya suruh diamalkan begitu ya, diamalkan dengan baik. Yang penting jangan untuk berbuat yang nggak baik begitu ya, bisa berguna untuk menolong sesama begitu ya seterusnya. Dan nanti kita akan sambung lagi di tutorial video yang selanjutnya seterusnya. Oke, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya.